Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Nurwita selaku dosen pengampu manajemen keuangan. Hari ini saya Bima Rizky dari ruangan 03 SMJM 023 akan mempresentasikan mengenai neraca. Neraca merupakan arsip penting di dalam perusahaan. Sebelum membuat contoh neraca, akuntan maupun pejabat keuangan harus paham terlebih dahulu mengenai laporan keuangan. Neraca atau balance sheet menurut Munawir adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktivitas, kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat tertentu. Laporan neraca adalah arsip yang harus terus diperbarui. Pasalnya, dokumen ini dapat bermanfaat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Namun, pada perusahaan-perusahaan tertentu, termasuk perbankan, laporan neraca biasanya diterapkan pada keuangan yang berlaku selama 1 bulan. Sedangkan di akhir bulan diisi untuk evaluasi laporan tersebut. Berikut ini merupakan manfaat penulisan laporan neraca yang lebih lengkap, yaitu 1. Sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Kemudian ada beberapa unsur-unsur laporan neraca. Menurut para ahli terdapat 3 bagian, yaitu aktiva, pasiva, dan modal. Aktiva adalah kekayaan atau aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aset inilah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan di masa selanjutnya. Kemudian unsur aktiva masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Unsur aktiva tetap adalah aset perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang, minimal 1 tahun. Biasanya aset ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada aktiva lancar, adalah aset perusahaan yang hanya bisa digunakan untuk jangka pendek. Biasanya digunakan untuk pembiayaan hutang jangka pendek atau sudah jatuh tempo. Pasiva adalah kewajiban perusahaan di dalamnya terkait dengan tanggung jawab pembayaran perusahaan terhadap pihak lain. Yang tergolong pasiva adalah hutang perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Kemudian ada unsur laporan neraca selanjutnya adalah modal. Baik modal yang dimaksudkan sebagai aset pembiayaan maupun produk yang dijadikan dasar operasi bisnis. Pencatatan laporan terkait hal ini biasanya berisi relevansi modal di akhir periode, baik yang dilakukan di akhir bulan maupun akhir tahun. Berikut ini adalah contoh neraca dalam laporan keuangan. Kemudian itulah yang dapat saya presentasikan mengenai neraca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.